Tuhan. Mudah-mudahan boleh firman Tuhan ini kita terima dalam kehidupan kita. Seberapa sederhana pun tetap kita terima. Dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16 ya, 16, 17. Saya akan bacakan firman Tuhan begini bunyinya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak membuat ayat ini menjadi kutipan ayat atau dalil untuk melarang orang merokok, supaya orang jangan merokok. Diambillah ayat ini. Saya bukannya membela orang-orang yang merokok, tapi saya ingin membela ayat ini supaya ditempatkan pada porsi yang benar, pada maksud dan tujuan yang benar. Karena di awal dikatakan firman Tuhan, kalau saudara baca pada ayat-ayat yang pertama, bahwa firman Tuhan berbicara tentang kesatuan hati jemaat-jemaat supaya jangan terpecah, supaya jangan ada orang yang mengaku dari golongan Apolos, mengaku dari golongan Paulus, sehingga mereka satu dengan yang lain tidak satu hati. Dan dilanjutkan lagi ayat itu berbicara tentang bagaimana orang harus membangun pada dasar yang sudah ditetapkan oleh Paulus, di mana dasar itu adalah Kristus itu sendiri, kata firman Tuhan. Sehingga masing-masing orang membangun menurut dari apa yang mereka kerjakan. Apakah mereka membangun dari bahan permata, emas, kayu, jerami, atau rumput, kata firman Tuhan. Satu kali kelak, kata firman Tuhan, maka masing-masing pekerjaannya akan diuji oleh api. Yang tahan uji katanya akan mendapatkan upah. Namun mereka yang membangun di atas rumput, kayu, dan jerami, mereka akan merugi, kata firman Tuhan, walaupun diselamatkan. Alai saya songonan ini sian api nama, kata firman Tuhan dalam bahasa Batak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka timbul ayat ini, jangan membinasakan bait Allah, bahwa hidupmu itu adalah bait suci, kata firman Tuhan. Jadi ini sebenarnya adalah berbicara tentang pekerjaan seseorang yang membangun tubuh Kristus. Sehingga di dalam membangun tubuh Kristus itu membutuhkan bahan-bahan yang mahal, membutuhkan bahan-bahan yang kokoh, dan jangan dipakai bahan-bahan yang mudah terbakar, yang instan, yang tidak mau proses. Itu kata firman Tuhan. Kalau membangun di atas, katakanlah permata, katakanlah emas, itu berarti seseorang yang membangun di atas permata itu dengan bahan-bahan emas itu, dia berarti mengeluarkan biaya yang begitu tinggi, proses yang begitu tinggi,
Tetapi mereka-mereka yang membangun dengan bahan kayu, jerami, rumput, itulah orang-orang yang tidak membangun tubuh Kristus dengan baik, dengan begitu integritas yang tinggi. Tetapi mereka membangun tubuh Kristus dengan asal-asalan, dengan murahan, dengan instan. Pokoknya cepat selesai, dengan bahan-bahan yang gampang-gampang saja, dengan bahan-bahan yang tidak terlalu mahal-mahal. Pokoknya selesai. Dan firman Tuhan berkata, pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Oleh sebab itu maka kita harus mengerjakan pekerjaan tubuh Kristus itu dengan sesuatu yang mahal. Apakah dengan sesuatu yang mahal itu artinya dengan waktu kita harus tumpahkan seoptimal mungkin. Tenaga kita harus curahkan semaksimal mungkin. Apapun membangun tubuh Kristus kita harus buat lewat proses-proses yang diizinkan oleh Tuhan. Jangan ada yang melompat dari jendela. Jangan juga ada orang yang mau instan. Kalau kita membangun tubuh Kristus dengan instan, supaya cepat pendeta, supaya cepat guru, supaya cepat sintua, supaya ini, supaya itu, supaya ini, itu adalah sesuatu yang bukan proses, dan itu yang Tuhan tidak sukai. Tapi banyak yang melakukan itu. Itu sebabnya kedua ini akan diuji. Dan apa yang menguji? Api. Jadi kalau diuji dengan api, bersyukurlah kalau kita membangun tubuh Kristus dengan permata. Kenapa dengan permata? Kalau kata firman Tuhan, kalau permata itu dibakar, maka semakin murnilah, semakin mahallah. Karena apa? Karena jajar karat, karena logam-logam yang lain, karena campuran-campuran logam murni itu akan keluar, akan diproses semakin murni, semakin putih. Kalau itu dibakar, emas yang saudara punya, kalau di dalamnya ada tembaga, di dalamnya ada besi, di dalamnya ada pasir, maka sewaktu dibakar, maka akan terpisah yang namanya pasir, tembaga lainnya itu yang bukan logam mulia akan terpisah. Artinya apa? Berarti semakin murni, semakin mahal ini. Itu sebabnya kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus dengan jerih payah, dengan keringat, dengan sungguh-sungguh, dengan membuang diri, membuang waktu, membuang tenaga, membuang modal, membuang semuanya untuk Tuhan, orang ini akan teruji dan semakin mahal nilainya. Itulah membangun tubuh Kristus. Amin. Tapi kalau dari kayu, dari jerami, seperti saya katakan kemarin, kalau saudara pernah ingat, orang Israel itu biasa membuat batu bata, mencampur dengan jerami. Ada yang murni dengan tanah liat, tapi ada juga yang dicampur. Ada yang membuat atapnya dari rumput-rumput, lalang-lalang, dari kayu, banyak. Tapi bayangkan, kalau dari jerami, dari rumput, dari kayu, tidak berapa lama itu akan hancur, dimakan rayap, termakan usia. Bahkan kalau api datang, akan semakin besar terbakarnya, semakin rusak, semakin besar kerusakannya. Sehingga dasar yang dibangun oleh Paulus, yaitu Kristus, kata firman Tuhan, ternyata kita bangun di atasnya dengan jerami, maka bangunan itu tidak menjadi bangunan yang baik. Siapakah orang yang membangun tubuh Kristus dengan membuat bangunan tidak baik? Orang-orang yang mau instan ini, orang-orang yang gampang, orang-orang yang murahan, orang-orang yang tidak mau buang harga, yang tidak mau buang tenaga, yang tidak mau uangnya keluar. Itu akan merugi, kata firman Tuhan.
Kenapa merugi? Uangnya akan habis. Tenaga yang dibuang akan habis. Tidak ada bangunan yang baik dibangun orang-orang yang mau instan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya Paulus mengajarkan di ayat 10 dikatakan, hendaklah masing-masing orang memperhatikan bagaimana ia membangun, kata firman Tuhan. Jadi kita mau membangun tubuh Kristus lewat pelayanan kita, amin. Apapun mungkin pelayananmu, dilihat orang itu sepele, dilihat orang itu mungkin sederhana, dilihat orang itu mungkin tidak tren, hanya untuk sabu-sabu gereja saja, hanya untuk geser-geser kursi saja, lah, tidak tren. Pengennya itu di depan khotbah, pengennya itu di depan MC. Supaya apa? Supaya nampak kesohor, orang-orang bisa melihat. Apalagi kalau kita sudah mulai tampilkan lewat media-media sosial, supaya orang melihat. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara semuanya, bahwa kalau kita membangun dengan emas, dengan perak, dengan permata, maka kita akan tahan uji, kata firman Tuhan. Dan bahkan akan semakin teruji, dan bahkan akan semakin murni, dan bahkan akan semakin mahal. Pribadi-pribadi yang mau diproses Tuhan itu adalah pribadi-pribadi yang sangat mahal dan berharga. Amin. Berharga. Pernah batu bata komplain dengan Gucci yang berharga miliaran. Batu bata berkata, kenapa hargamu begitu mahal? Kok saya cuma dihargai 700 rupiah saja, 1000 rupiah saja, padahal kau Gucci ratusan juta. Kenapa seharga itu? Bukankah kita sama-sama dari tanah liat? Saudara ku terkasih dalam nama Yesus, Gucci berkata, memang kita sama-sama dari tanah liat, tapi prosesmu dengan prosesku berbeda. Prosesmu gampang saja, injak, masukkan ke pembakaran, selesai. Ada masuk cetakan. Saya harus dibakar-bakar lagi, dikeringkan lagi, setelah itu diukir lagi, disayat lagi, diukir lagi, diputar, dan belum selesai diwarnai lagi. Warna dasar, warna ini, warna itu, belum selesai dibakar lagi. Gucci berkata, prosesku ini berkali-kali lipat. Kalau kau prosesmu tinggal sebentar saja, wajar. Jadi kita mau pilih, saudara mau murahan apa mau berharga di mata Tuhan. Kalau kita mau murahan, silakan sembarang saja melayani. Lakukan sesuka hatimu. Kalau itu mau murahan. Tapi kalau mau berharga, buat yang terbaik. Amin. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Saya tidak mau maju berkhotbah atau apapun sebelum saya persiapkan. Walaupun itu last menit. Saya selalu seperti sekarang ini last menit ini. Tapi saya selalu persiapkan poin-poin apa. Tapi banyak hamba bantuan kuliah tanpa baca berani khotbah di depan. Saudara sadar enggak apa yang saudara katakan itu meracuni? Kalau sampai yang saudara sampaikan itu bukan firman Tuhan, teracunilah banyak orang. Oleh karena kebodohanmu, oleh karena kau tidak mau belajar. Saudara sangka itu tidak akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang membinasakan bait Allah ini, maka kepada dia akan dituntut. Ini bukan masalah rokok, terlalu sepele. Kalau firman Tuhan ini dianalogikan kepada rokok, dan banyak orang tarik ini kepada rokok. Bukannya saya bela-bela, sekali lagi,
Bukan saya bela-bela. Saya hanya mendudukkan firman Tuhan ini. Karena apa? Karena orang yang menarik-narik ini kepada hal-hal rokok badannya saja, itu sebenarnya dia menurunkan standar firman Tuhan. Sehingga melengganglah orang-orang yang tidak merokok tetapi banyak dosa. Melengganglah orang-orang yang tidak merokok, yang menjaga diri, tapi mencibir sana sini, membuat tubuh Kristus tidak terbangun dengan baik. Melenggang mereka. Karena sasarannya kepada merokok, kepada merokok. Apa sih bodoh itu Paulus? Coba firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi di awal tadi kita sudah berbicara tentang dasar yang dibangun oleh Paulus, yaitu Kristus. Dan masing-masing membangun dirinya di atas pondasi yaitu Kristus. Maka Paulus berkata pada ayat 10, hendaklah masing-masing memperhatikan bagaimana ia membangun. Artinya apa? Supaya kehidupan kita ini sama dengan karakter Kristus, sama dengan pribadi Kristus. Karena dasar pondasi yang dibangun harus sesuai dengan bangunan. Kalau bangunannya itu 20 lantai, dibuat dasarnya sesuai dengan bangunan 20 lantai. Kalau sudah dirancang bangunannya 70 lantai, maka dibuat pondasinya sesuai dengan 70 lantai. Jadi bagaimana kita membangun? Disesuaikan dengan pondasi. Kalau sudah pondasinya dibangun sampai ratusan meter ke bawah, ternyata cuma 1 lantai, ini bodoh luar biasa. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Jadi maksudnya ini membangun tubuh Kristus itu lewat kehidupan kita. Jadi merokok, terlalu tuh kalau saya sih, ya apa ya? Makanya saya bilang belajarlah lebih banyak. Dibinasakan. Siapakah yang dibinasakan itu? Yang membangun tubuh Kristus tadi tidak sesuai dengan pondasi. Oleh sebab itu, bangun tubuh Kristus. Dia dasar. Maka kalau kau bangun di atas dasar itu, maka itu otomatis sudah bangunan Kristus, tubuh Kristus. Masing-masing memperhatikan saudara membangun di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga, bangun tubuh Kristus. Seperti apa bangunan tubuh Kristus? Sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan pribadi Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah tubuh Kristus lewat pelayanan kita. Puji Tuhan. Jadi jangan ada yang main-main lagi, amen. Orang yang main-main itu adalah orang-orang yang membangun tubuh Kristus dengan apa? Dengan rumput, dengan jerami, dengan kayu. Gampang kita temukan di sana sini, amen. Di luar sana karakter-karakter rumput, karakter-karakter kayu, karakter-karakter jerami yang mudah hancur, yang mudah terbakar, yang tidak berharga, banyak kita temukan. Nah, kalau banyak kita temukan, buat apa saudara? Buat apa saya? Saya percaya mulai hari ini kita sudah bertekad. Kita harus serius, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun tubuh Kristus lewat pekerjaan kita, pelayanan kita, lewat usaha kita, lewat apapun. Pokoknya apa yang kita tonjolkan itu Kristus terlihat. Apa yang kita tonjolkan itu nama Kristus termuliakan. Apa yang kita tonjolkan itu bukan kita, tapi Kristus hidup dalam diri saudara. Makanya Paulus berkata, aku ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku, dan aku di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian itu bagi Tuhan.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Bapak Sintua, pimpin doa nanti ya.